Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Marilah pertama sekali puji kita syukur, tidak bosan-bosannya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai siang hari ini masih memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kehidupan kita, sehingga dengan hal itu kita dapat melaksanakan segala macam aktivitas kita, baik yang berhubungan dengan urusan duniawi ataupun yang berkaitan dengan urusan ukhrawi. Kesemuanya itu adalah merupakan nikmat, rahmat dan karunia Allah yang perlu kita syukuri. Ketika kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi ketika kita kufur dengan nikmat Allah itu, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Banyak nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Bagaimanapun juga tidak bisa kita menghitung dengan kecanggihan alat yang kita gunakan, kecanggihan pengetahuan yang kita miliki. Tidak bisa kita mengukur berapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga Allah katakan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan dapat kamu meninggalkannya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai hamba Allah hanyalah mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah berjuang dengan susah payah, dengan tenaga, dengan daya dan upayanya, dengan hartanya dan segala macam yang ada pada dirinya, dia korbankan demi tegaknya agama Islam di kaum ini. Maka oleh karena itulah kita berselawat kepada Rasulullah SAW, dan dengan harapan juga kita di akhir akhir nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu syafaatul uzma, syafaat yang besar. Hanya Rasulullah sajalah yang berhak memberikannya. Mudah-mudahan kita termasuklah orang yang disyafaat oleh Rasulullah SAW. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini, khatib selalu mengimbau kita, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa.
Karena inilah yang membedakan kita dengan manusia yang lainnya. Allah tidak akan pernah membedakan kita dengan harta yang ada pada diri kita. Allah tidak akan pernah membedakan kita dengan kekuasaan, jabatan yang kita miliki. Allah tidak akan membedakan kita dengan kecantikan, kegagahan tubuh yang kita miliki, melainkan Allah bedakan kita dengan ketakwaan saja. Inna akramakum innallaha yatqakum insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk juga orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, judul khutbah kita pada kesempatan yang singkat yang berbahagia ini adalah kewajiban mukmin untuk mempersiapkan kekuatan. Kewajiban mukmin untuk mempersiapkan kekuatan. Kaum muslimin, sidang jamaah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertolak dengan ayat yang telah dibacakan tadi dalam surat Al-Anfal ayat 60. Allah telah sampaikan dalam ayat tadi yang telah dibacakan tadi, yang artinya adalah, dan siap kala untuk menghadapi mereka, kekuatan apa saja yang kamu sanggup, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya. Surat Al-Anfal ayat 60. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai orang mukmin harus mempersiapkan kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita untuk menghadapi musuh-musuh Allah, untuk menghadapi segala macam tantangan-tantangan dengan persiapan apa saja. Disampaikan Allah juga persiapan kuda-kuda yang ditampatkan, artinya bekal yang kita persiapkan untuk berperang jalan Allah kalau itu diminta, untuk menggentarkan musuh Allah. Juga musuh kita juga kata Allah, di mana kita tidak mengetahui tentang musuh itu. Kata kita juga kawan, sebenarnya tidak kawan, juga dia adalah lawan. Itu kita tidak tahu. Kadang-kadang orang tahu dia adalah teman kita sebenarnya, walaupun agamanya berarti teman kita baik, tapi di balik kebaikannya itu adalah musuh kita yang dia bisa menghancurkan kita. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, apa yang kamu nafkahkan di pada jalan Allah, niscaya Allah akan balasi dengan yang cukup kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya, kata Allah. Jadi ketika kita memiliki harta yang banyak, maka berikanlah, bayarkanlah dari jalan Allah untuk memperjuangkan agama Allah. Dan ketika itu kita keluarkan, Allah janji, Allah berikan itu balasannya. Dan juga kata Allah, tidak akan dianiaya kamu, kata Allah. Berapapun kita keluarkan, Allah ganti berlipat ganda. Toh misalnya tidak nampak oleh kita, di balik itu ada yang lain Allah ganti, sehingga kita tidak dianiaya. Inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60, untuk kita memiliki kekuatan dan mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah, dan untuk menghadapi dan menegakkan ajaran Islam dalam kaum ini. Kaum muslimin, sidang jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal, ada beberapa kekuatan orang mukmin yang perlu dia siapkan, yang perlu dia cukupkan. Yang pertama, kekuatan yang perlu dipersiapkan oleh orang mukmin dalam menghadapi musuh-musuh Allah atau dalam menghadapi dunia ini adalah, pertama, kekuatan akidah. Ketika seorang telah memiliki akidah yang kuat,
akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang hanya disangkutkan kepada Allah semata, maka orang tersebut telah memiliki kekuatan yang baik. Allah telah sampaikan dalam surah An-Nas ayat 1 sampai 3, ayat yang tidak asing bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Allah adalah Tuhan manusia. Allah adalah Tuhan kita. Tempat kita berlindung, tempat kita bergantung, tempat kita mengadukan segala macam pengaduan. Malikin nas, raja manusia, bukan raja seorang, tapi semua manusia. Rajanya, pemimpinnya hanya Allah semata. Ilahin nas, sesembahan manusia, bukan hanya dia sebagai Tuhan manusia saja, bukan hanya dia sebagai raja manusia, tapi dia adalah sebagai sesembahan. Tempat kita menyembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering membacanya dalam surat yang wajib itu Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami hanya menyembah, dan akan Engkau kami hanya minta tolong. Ini hanyalah semata kepada Allah saja kita bertauhid, memiliki akidah yang lurus. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekuatan yang perlu dipersiapkan oleh seorang mukmin atau muslim adalah yang kedua, kekuatan ibadah. Ini adalah salah satu yang bisa menghancurkan musuh. Walaupun kita juga merupakan tugas wajib bagi kita, tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ini untuk ibadah adalah tugas kita. Tapi dengan ibadah akan memiliki kekuatan-kekuatan, baik kekuatan fisik kita maupun kekuatan batin kita. Orang yang beribadah, orang yang sholat, dia akan memiliki jasmani yang sehat, karena gerakan-gerakan yang ada dalam ibadah itu, dalam sholat itu memiliki nilai-nilai kesehatan. Ditinjau pula dengan nilai kesehatan kerohanian, bahwasanya ketika orang melaksanakan ibadah sama sholat, dia akan tenang jiwanya, akan tentram hatinya. Ini adalah merupakan kekuatan ibadah dari seorang mukmin. Allazina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Orang-orang yang beriman akan tentram hatinya, akan tenang hatinya dengan Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan atau menenteramkan jiwa. Salat juga termasuk adalah merupakan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. As-salatu dzikri, salat itu adalah mengingatku, kata Allah. Ini adalah merupakan kekuatan orang mukmin. Ketika orang muslim itu tidak salat, maka dia sudah kurang kekuatannya. Karena orang yang salat itu dia tidak ada takut, dia tidak akan ada gentar bagi dia. Kenapa? Karena dia ada yang mengawasinya, karena dia ada yang bersamanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyampaikan la takhaf wa la tahzan, jangan kamu takut dan jangan gentar. Ini adalah kekuatan bagi orang mukmin untuk menghadapi kehidupan dan menghadapi musuhnya. Ketika ibadah tidak ada bagi mereka, sholat, puasa, haji dan segala macam ibadah itu tidak dijalankan, maka kekuatannya sudah mulai kurang dan sudah mulai luntur. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian ketiga kekuatan yang perlu dimiliki oleh seorang muslim dan mukmin adalah kekuatan pikiran intelektual, kekuatan pikir. Orang mukmin yang berpikir, beribadah lebih kuat dibandingkan orang yang mukmin, orang muslim yang tidak beribadah dan tidak berpikir. Kenapa? Antara pikir dengan zikir
berzikir tidak bisa dipisahkan. Antara berpikir dengan beribadah, zikir dan ibadah tidak bisa dipisahkan. Kalau kedua-duanya ada bagi manusia, bisa menggabungkan antara pikir dengan zikir, maka itu adalah kekuatan yang sangat bagi orang mukmin, bagi orang muslim. Karena manusia juga diberikan oleh Allah beberapa daya. Ada diberikan daya kekuatan akal, kemudian kedua daya rasa, kemudian selanjutnya ada daya yang dimiliki oleh manusia juga daya kehendak. Kita diberi oleh Allah akal untuk berpikir, kita diberi oleh Allah rasa untuk merasakan. Ini adalah emosional, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Orang susah, orang miskin, ada itu dari jiwanya, dia ingin merasakan dan dia ingin memberi. Ada kehendak, keinginan, ingin menjadi yang baik, ingin berilmu, ingin kaya, ingin menjadi sesuatu yang lebih baik. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh orang muslim mukmin, yaitu kekuatan fitrah intelektual. Mereka empat kaum muslimin yang berbahagia, kekuatan yang mesti dimiliki oleh orang mukmin adalah kekuatan ekonomi. Islam tidak bisa bicara hanya dengan ibadah saja. Islam tidak bisa bicara hanya dengan amal saja, sholat saja tidak. Tapi itu Allah barengkan dengan berusaha. Allah berikan kita kesempatan untuk berusaha. Ibadah kita, kemudian sholat. Ayatnya jelas bagi kita diperintahkan oleh Allah. Ketika kita sholat, bertebaranlah di muka bumi. Ini adalah merupakan perintah Allah untuk berusaha, untuk mencari ekonomi kita. Karena bagaimanapun juga dengan ibadah, dengan segala macamnya, Allah tidak pernah memberkati kita tentu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membuat seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ketika dia mencari ekonomi hanya sesuai kesanggupannya. Ketika dia mencari kehidupan untuk beribadah kepada Allah itu sesuai kesanggupannya. Allah tidak tuntut berat kepada kita. Ketika sholat tak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, berbaring, itu kemudahan-kemudahan. Ketika kita ibadah haji, tidak mampu kita melaksanakan sendirian, bayar kepada orang, suruh orang untuk melaksanakannya. Itu niatnya untuk kita, dibayar orang, termasuk kita juga melaksanakan. Itu keringan-keringan dalam ibadah. Ekonomi adalah salah satu hal yang sangat penting. Tidak bisa orang muslim itu hanya berkutat masalah ibadah, tapi ekonomi dilalaikan, kita akan dihancurkan. Islam mengajarkan berusaha. Nabi juga seorang ekonom, Nabi seorang pedagang, Nabi seorang yang pengusaha yang kaya. Jangan katakan Nabi orang miskin. Kalau ada yang mengatakan Nabi miskin itu tidak benar. Kenapa akhir-akhir kehidupan Nabi miskin? Digunakan untuk dakwah, digunakan untuk agama. Bukti Nabi adalah kaya adalah mahar Nabi saja dengan Khadijah adalah 1 kilogram emas, tambah onta, 2 ekor onta atas rupa saya 100 korban onta. Ini adalah salah satu kekayaan Nabi. Jangan katakan Nabi orang miskin, sahabat orang miskin tidak. Tapi kenapa di akhir kehidupannya dia miskin? Karena itu untuk ibadah kepada Allah, dibayarkan di jalan Allah hartanya itu. Kemudian selanjutnya kaum muslimin yang berbahagia, yang kelima kekuatan yang harus dimiliki orang mukmin adalah kekuatan fisik. Kita harus memiliki kekuatan fisik. Sebenarnya ayat yang dibacakan di awal tadi, kita disuruh Allah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang mungkin terjadi yang baik, mungkin terjadi yang buruk. Mempersiapkan diri kita untuk menghadapi musuh, baik musuh itu tahu kita orangnya atau tidak tahu kita orangnya, dan mempersiapkan untuk kehidupan dunia kita dan mempersiapkan untuk kehidupan akhir kita. Ini dalam ayat tadi sampai Allah dalam surat Al-Anfal yang kita bacakan tadi. Kemudian yang terakhir kaum muslimin yang berbahagia, kekuatan yang kedua dimiliki oleh orang mukmin muslim adalah yang keenam, kekuatan ukhuwah, kekuatan tali persaudaraan. Islam tidak bisa hanya berpisah-pisah. Tidak bisa kita mengatakan kita hanya memiliki organisasi keagamaan kita saja. Oh saya orang ini, oh saya orang itu. Tidak ada. Kalau dia telah berada di dalam Allah, dia telah termasuk menjalankan akidah Allah yang benar, yang lurus, berarti itu adalah saudara kita.
Dan ini adalah merupakan yang penting kita miliki. Kenapa demikian? Karena orang mukmin itu memang dia bersaudara. Allah juga menggunakan kita, hati kita, karena juga dengan persaudaraan. Wa allafa baina qulubihim, kata Allah Al-Anfal. Dan yang mempersatukan hati mereka itu orang mukmin, orang beriman, adalah Allah. Ini adalah kekuatan ukhuwah, kekuatan agama yang mesti dimiliki kita kalau kita ingin Islam ini maju dan berkembang. Dan juga ketika kita memiliki tali persaudaraan yang erat, yang utuh, yang kuat, kita juga akan mendapatkan tempat yang terbaik dari Allah SWT. Ketika kita memperkuat tali silaturahmi kita, Allah akan menambah rezeki. Allah akan memanjangkan umur kita. Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Allah akan memberikan surga kepada kita. Ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Silakan dibaca hadisnya. Tentu jelas kita sebagai orang mukmin. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, innamal mu'minuna ikhwah. Ini adalah surat Al-Hujurat, bukan dalam hadisnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, harus saling menghargai. Satu dengan lainnya, saudaranya. Dada mengatakan, oh dia kan orang Cina, tapi kalau dia sama si akidah kita, saudara kita. Oh dia orang Amerika, tapi ketika sama akidahnya kita, berarti innamal mu'minuna ikhwah. Itu adalah saudara kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mempersiapkan akidah kita, mempersiapkan kekuatan-kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan kita, di mana kehidupan ini akan berbeda. Kehidupan orang tua kita akan berbeda dengan kita. Kehidupan sekarang akan berbeda dengan di masa yang akan datang. Oleh karena itulah kita persiapan beberapa kekuatan yang akan sampaikan tadi. Mudah-mudahan hendaknya kita tetap menjadi orang yang muslim, orang yang mukmin, dan istiqomah dalam menjalankan agama yang diberikan Allah SWT. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Demikian yang bermanfaat apa yang disampaikan, terutama untuk diri hati yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah demi masa, sungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali kata Allah pertama orang beriman, yang kedua adalah orang yang beramal soleh, yang ketiga adalah orang yang saling menasihatkan kebenaran. Artinya orang yang menyampaikan kebenaran, mau menyampaikan kebenaran kepada orang lain, mau saling menasihat kepada orang lain. Kemudian keempat adalah orang saling menasihat dalam kesabaran. Ketika orang bersabar, dia bisa menyampaikan, menyarankan orang bersabar. Dan ketika dia bisa sabar juga, ketika dia sabar dan dia bisa menyabarkan dirinya sendiri sehingga dia menjadi orang yang sabar. Ini adalah orang yang beruntung. Allah SWT. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat
innaka samiul karim mujibud da'wat ya qadal hajat. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wassallallahu yuwaffiqukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu